Halo teman-teman semua, senang banget kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah khusus mahasiswa Campus Connection. Hari ini, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk kita berpikir sejenak. Siapa di sini yang pernah merasa seperti ini? Kayaknya hidup saya tertinggal jauh deh dibandingkan dengan orang lain. Mungkin kamu pernah lihat teman-temanmu di media sosial dan kamu mulai membandingkan hidupmu dengan mereka. Ada yang sudah lulus lebih cepat, ada yang sudah kerja di perusahaan impian mereka, atau bahkan sudah menikah, sementara kamu masih sibuk mengejar deadline tugas, skripsi, dan bahkan merasa stuck di semester yang kok kayaknya di sini-sini aja ya. Mungkin kamu buka Instagram, dan yang muncul di dalam home kamu adalah temenmu lagi posting foto jalan-jalan ke luar negeri, misalkan, atau ikut konferensi di luar negeri, berhasil dapat beasiswa yang padahal beasiswa itu kamu pengen banget dapat beasiswa itu, atau memamerkan barang-barang yang baru, hasil kerja kerasnya. Dan entah kenapa di tengah-tengah semua itu, ada perasaan yang muncul diam-diam di dalam hati kita, rasa nggak cukup, rasa nggak berarti, bahkan mungkin sedikit iri hati liatnya. Nah, kadang-kadang kita mencoba menenangkan diri kita dengan berkata, aku bersyukur kok dalam hidupku, aku bersyukur Tuhan baik dalam hidupku. Tapi dalam hati kita bertanya-tanya, kapan ya giliranku kayak gitu? Kenapa dia bisa? Kenapa aku belum? Kalau dipikir-pikir teman-teman, kita memang hidup di dunia yang sudah didesain untuk membuat kita terus membandingkan diri dengan orang lain yang di sekitar kita. Nah, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan mengenai hal ini? Hari ini kita mau sama-sama belajar. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, saya mengajak kita untuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita buka kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami bisa beribadah hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya hanya perkataan daripada Allah saja yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Media sosial yang katanya untuk terkoneksi satu dengan yang lain, seringkali malah jadi tempat kita disconnected. Disconnected dengan apa? Dengan damai di dalam hati kita sendiri. Kenapa? Karena yang kita lihat di sini adalah highlight reels dari orang lain. FYP kita isinya video orang lain yang bagus-bagus. Bukan behind the scenes kehidupan mereka. Kita nggak tahu perjuangan apa yang mereka hadapi, kita cuma lihat hasil akhirnya aja. Hasilnya bagus, videonya bagus. Dan masalahnya, kita membandingkan kehidupan kita yang penuh dengan proses ini dengan momen terbaik orang lain yang sudah diedit, dipoles, pakai filter, dipilih sedemikian rupa yang paling bagus dan kemudian baru diposting. Ketika perbandingan itu terus kita pelihara teman-teman, tanpa sadar kita kehilangan dua hal penting. Yang pertama tadi kita disconnected dengan damai sejahtera dalam diri kita. Dan yang kedua kita kehilangan fokus. Damai kita hilang karena kita merasa hidup kita nggak cukup baik. Fokus kita hilang karena kita terlalu sibuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Padahal Tuhan mau kita untuk memandang lurus ke depan. Kita lupa bahwa setiap kita ini sedang berlari di lintasan yang berbeda. Dengan jarak yang beda, tantangan yang beda, dan juga waktu tempuh yang berbeda tentunya teman-teman. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, dan yang ke-5 mengingatkan kita seperti ini. Ayatnya yang ke-4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Teman-teman, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa berlari, berjalan, menjalankan race kita di dalam lintasan yang Tuhan sudah tetapkan khusus untuk setiap daripada kita. Kita akan coba lihat apa saja kebenaran dari teks yang baru saja kita baca ini yang akan menolong kita untuk
Bagaimana kita bisa berhenti membandingkan diri kita dan mulai fokus untuk kita bertumbuh sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan secara pribadi buat saya dan buat kamu. Paulus memulai bagian ini dengan satu instruksi yang tegas. Dibilang di awal, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ujilah pekerjaanmu sendiri. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam, teman-teman. Kata uji di sini, ujilah di sini, mengandung makna untuk menguji kualitas sesuatu yang membuktikan kemurnian atau kebenarannya. Sama seperti emas yang dimasukkan ke dalam api untuk menguji apakah ini benar-benar emas murni atau hanya logam yang berlapis emas, hidup kita pun perlu diuji. Bukan dengan membandingkan kilau kita dengan emasnya orang lain gitu. Tetapi dengan melihat apakah kualitas hidup kita sesuai dengan standar yang Tuhan berikan. Masalahnya, kita seringkali lebih sibuk mengukur diri kita dengan penggaris orang lain, dengan ukuran orang lain. Kita lihat capaian mereka, kita lihat pencapaian yang bagus, jalan hidup mereka. Lalu kita mulai bertanya-tanya, kok dia bisa sampai di situ? Kenapa aku belum bisa sampai di situ? Padahal teman-teman, lintasan kita unik, race kita unik, kehidupan kita unik. Jangan lihat ke jalur perlombaan orang lain, teman-teman. Kata Paulus di Ibrani 12 ayat 1, dibilang marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Gitu. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu artinya setiap orang punya lintasan unik yang Tuhan sudah tetapkan. Jalur ini sudah disesuaikan dengan rancangannya untuk kehidupan kita. Disesuaikan dengan rancangannya, dengan talenta kita, dengan kapasitas kita. Bahkan disesuaikan dengan musim kehidupan yang sedang kita jalani sekarang. Bayangkan gini teman-teman, setiap kita di sini sedang berada di satu trek lari yang berbeda-beda. Ada yang jalurnya penuh tanjakan, ada yang jalurnya datar, ada yang jalurnya penuh dengan tikungan. Tapi semuanya ditetapkan oleh Tuhan untuk satu tujuan, supaya kita bisa mencapai garis akhir yang Dia tentukan. Masalahnya gini, kita seringkali menoleh ke lintasan orang lain. Dan ini berbahaya teman-teman. Dalam dunia atletik, seorang pelari, dia dilatih untuk fokus ke depan, fokus ke garis finish, fokusnya ke depan. Kalau mereka menoleh ke kanan, atau kalau mereka menoleh ke kiri, beberapa hal yang bisa terjadi ya. Kecepatan mereka melambat. Kemudian posisi tubuh mereka berubah. Sehingga bukan tidak mungkin mereka akan kehilangan keseimbangan. Kemudian, yang paling parah, bisa jadi ketika mereka menoleh, larinya nggak lurus, keluar dari jalur, dan kemudian didiskualifikasi karena masuk jalur orang lain. Teman-teman, kalau kamu lagi dalam lomba lari, dan di tengah perlombaan, kamu tergoda untuk nengok ke kanan, nengok ke kiri, melihat bagaimana orang lain berlari di sebelah kiri kananmu, secepat apa mereka berlari. Sementara itu teman-teman, tujuanmu itu tetap adanya di depan. Garis finishmu tetap adanya di depan. Fokus yang sedikit teralih itu bisa membuat kita kehilangan ritme. Fokus yang sedikit teralih itu membuat kita melambat. Atau bahkan keluar dari jalur gitu. Sama seperti kehidupan kita. Kalau sedikit aja kita membandingkan diri atau kita ngeliat ke kehidupan orang lain, race-nya orang lain, kita bisa kehilangan momen yang Tuhan sudah percayakan untuk setiap kita. Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita mengalihkan fokus, membandingkan diri, kita kehilangan momentum yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan yang lebih berbahayanya lagi, ketika kita terus melihat kepada orang lain, kita toleh kanan, kita toleh kiri, kita bisa mulai mengabaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan di lintasan kita sendiri. Kita jadi nggak sadar kalau sebenarnya kita ini udah berkembang, tapi karena kita sibuk ngelihat ke kanan, kita sibuk ngelihat ke kiri, perkembangan itu jadi nggak kerasa, jadi rasanya nggak berarti gitu. Teman-teman, hari ini saya mau sampaikan kepada setiap kita, kenali apa yang menjadi jalur kehidupanmu. Untuk sebagian dari kita, jalur kita saat ini mungkin sedang fokus studi. Untuk sebagian yang lain, mungkin ada yang membangun pelayanan. Atau sebagian yang lain lagi, mungkin sedang mengasah talenta-talenta tertentu. Teman-teman, jangan ukur itu dengan timeline orang lain. Ada yang lulus 3,5 tahun,
ada yang 5 tahun, ada juga yang harus pindah jurusan dulu dan kemudian dia baru bisa lulus. Ada yang langsung dapat kerja, ada yang butuh waktu untuk dapat kerja. Tapi yang penting adalah apakah kamu tetap ada di jalur yang Tuhan kasih atau tidak gitu. Bandingkan progresmu dengan dirimu yang kemarin gitu, bukan dengan pencapaian orang lain hari ini gitu. Theodore Roosevelt, Presiden Amerika yang ke-26 pernah mengatakan satu quote seperti ini. Dia bilang, "Comparison is the thief of joy." Artinya perbandingan itu mencuri sukacita, teman-teman. Sukacita yang harusnya bisa kita nikmati di dalam perjalanan kita. Kalau kamu sibuk menoleh ke kiri dan ke kanan, kamu gak akan pernah menikmati pemandangan indah yang Tuhan sediakan di lintasanmu sendiri. Tuhan panggil kita bukan untuk jadi versi copy-paste dari orang lain, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri di dalam Kristus. Setelah dia berkata, uji pekerjaanmu sendiri, Paulus melanjutkan dengan kalimatnya, dia bilang, barulah ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Di sini Paulus sedang mengubah fokus kita, teman-teman. Dia mengajarkan dan dia mau kita untuk fokus pada tujuan. Belajar menemukan kepuasan rohani bukan dari fakta bahwa kita ini lebih hebat daripada orang lain loh. Tetapi kenyataan bahwa kita ini bertumbuh. Kita bergerak maju, kita semakin dekat pada tujuan yang Tuhan tetapkan untuk kehidupan kita gitu. Kalau di sini dibilang bermegah, bukan berarti sombong, bukan berarti membanggakan diri di depan orang lain gitu. Kata ini lebih berarti seperti merasa sukacita dan puas karena kita tahu kita berada di jalur yang benar. Paulus sedang bicara soal kebanggaan yang sehat gitu ya. Kebanggaan yang datang karena progres pribadi kita, bukan karena perbandingan dengan orang lain. Dan untuk menguatkan hal ini, Paulus sendiri juga memberikan teladan dalam Filipi pasal 3, ayat 13 sampai dengan 14. Saya bacakan untuk kita semua ya. Ayat 13 dikatakan gini, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Ada 3 hal yang penting di dalam ayat ini. Melupakan yang di belakang, termasuk membuang perbandingan yang membuat kita stuck, baik itu membandingkan diri dengan kesuksesan kita di masa lalu, maupun juga membandingkan diri dengan kegagalan-kegagalan yang membebani kehidupan kita di masa lalu. Dan kemudian yang kedua, mengarahkan diri pada yang di hadapan kita. Fokus ke arah tujuan, bukan posisi kita saat ini gitu, tapi kita fokus sama tujuan kita. Dan kemudian berlari-lari kepada tujuan. Tujuan hidup orang percaya adalah panggilan surgawi, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan Dia. Masalah kehidupan kita hidup di budaya kompetisi. Dari nilai, hasil ujian, ranking kelas, IP, jumlah followers, sampai gaji, semuanya dibandingkan gitu. Kita cenderung lebih peduli sama posisi, ada di peringkat berapa kita, dibandingkan memikirkan apa tujuan kita sebenarnya. Padahal di hadapan Tuhan, ranking itu nggak ada artinya kalau kita nggak sedang menuju arah yang benar, teman-teman. Bayangkan kalau kamu lagi road trip ke Bali misalkan. Temanmu road trip ke Bali lewat jalur darat. Oke, bukan kamu yang road trip. Temanmu road trip lewat jalur darat, nyetir mobil ke Bali. Sementara kamu bukan road trip, kamu naik pesawat. Dari Jakarta, kamu terbang ke Bali. Nah, kalau di tengah perjalanan, kamu membandingkan posisi daripada kamu dan posisi temanmu, bisa jadi saat ini mereka terlihat lebih jauh dari tujuan, karena mereka sudah ada di Jawa Tengah nih. Kamu masih di Jakarta. Tapi yang penting itu bukan posisi pada saat itu di mana gitu. Tetapi apakah kita bergerak sama-sama ke satu tujuan yang sama gitu. Karena memang tujuannya mau ke Bali, ya jalannya bener, arahnya ke sini gitu. Dari Jakarta terbangnya ke Bali, dari Jakarta nyetir mobil lewat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kemudian nyebrang ke Bali gitu. Teman-teman, kita nggak bisa membandingkan kecepatannya karena yang satu naik mobil, yang satu naik
pesawat. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ada orang yang kelihatannya dia di depan nih dalam hal karir atau finansial. Tapi kita nggak bisa membandingkannya. Dan juga kita harus pastikan bahwa arahnya benar. Kalau arahnya salah, semuanya ini nggak akan membawa mereka ke tujuan akhir yang Tuhan mau gitu. Jangan membiarkan posisi sosial membuat kita minder ataupun sombong. Fokus ke pertanyaan ini, apakah hari ini aku lebih dekat dengan tujuan Tuhan dibandingkan kemarin? Rayakan progres sekecil apapun teman-teman. Appreciate progres itu. Selama itu membuat kamu semakin mendekat dengan Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Kesuksesan itu bukan soal mengalahkan orang lain, teman-teman. Tetapi soal melampaui diri kita yang kemarin. Paulus mengajak kita untuk menggeser fokus dari melihat di mana kita dibandingkan dengan orang lain, menjadi berfokus kepada tujuan akhir kehidupan kita yang datang dari Tuhan. Karena di akhir hidup nanti pertanyaannya kan bukan kamu di ranking berapa, tetapi apakah kamu setia berlari di lintasan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupanmu. Dan kemudian, teman-teman, Paulus menutup ayat ini dengan satu kalimat yang cukup tegas. Dia bilang di ayat yang ke-5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kalimat ini adalah pengingat penting bahwa hidup kita adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita bertanggung jawab atas pertumbuhan pribadi kita. Kita nggak bisa selamanya bergantung pada orang lain untuk membuat kita bisa bertumbuh, baik secara akademis, profesional, maupun dalam kerohanian kita. Di dalam ayat yang ke-5 ini disebut tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kata memikul di sini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membawa beban atau membawa muatan punyanya sendiri, bukan beban orang lain, tetapi beban yang memang dipercayakan untuk kita bawa gitu. Artinya apa? Tuhan nih udah kayak memberikan setiap daripada kita nih paket gitu. Paketnya apa? Paket tanggung jawab yang unik gitu. Paket yang berisi panggilan untuk pribadi setiap kita. Apa yang Tuhan mau kerjakan bagi pribadi kita secara spesifik gitu. Talenta dan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Alat untuk kita bisa mengerjakan panggilan Tuhan ini gitu. Dan kemudian ada juga tantangan dan proses, yaitu latihan-latihan yang akan membentuk kehidupan kita. Nah, masalahnya gini teman-teman, banyak orang mau hasil pertumbuhan tanpa mau menanggung prosesnya, tanpa mau memikul paket yang dari Tuhannya buat dia pribadi gitu. Kita mau punya iman yang kuat, tapi kita malas membangun disiplin doa. Kita mau menguasai Alkitab, pengen tahu kebenaran firman Tuhan, tapi buka aja nggak pernah. Kita pengen karakter kita diubahkan, tapi kita menghindar dari situasi dan tantangan di dalam kehidupan kita. Ada masalah, lari. Ada masalah, lari. Kenyataannya teman-teman, tidak ada orang yang bisa menyelesaikan perlombaan kita, berlari di dalam lintasan kita untuk menggantikan kita. Mentor rohani, ya dia bisa membimbing. Dosen bisa memberikan penjelasan. Pembina bisa mendorong, tapi langkah-langkah yang harus diambil, oke, mereka bisa kasih advice. Tetapi tetap diri kita sendiri yang harus melangkah. Kalau kamu punya membership di gym yang paling lengkap di kotamu, dengan pelatih profesional yang paling mahal, yang paling bagus, dan siap membimbing, pelatih itu bisa kasih arahan, susun program latihan berdasarkan bentuk badan kita, berdasarkan target kita, semua, bahkan bisa memotivasi kita. Tapi gini, kalau kamu datang ke gym, udah dengan semua itu, dan kamu cuman duduk di pojokan, sambil main HP, dan kamu nggak melakukan apa-apa, hanya scrolling di pojokan, tubuh kamu nggak akan pernah berubah, teman-teman. Ototmu nggak akan pernah jadi gitu. Pelatihmu yang paling mahal dan yang paling bagus itu nggak bisa angkat beban untuk menggantikan kita. Kenapa? Karena pertumbuhan fisik itu tanggung jawab pribadi. Begitu juga dengan pertumbuhan rohani dan kehidupan kita di dalam jalur yang Tuhan berikan itu. Tuhan nggak akan meminta kita bertanggung jawab atas lintasan orang lain atau pertandingan orang lain gitu. Tapi dia akan meminta pertanggungjawaban penuh atas kehidupan kita sendiri.
So teman-teman, bangun kebiasaan rohani harian kita. Doa, baca firman Tuhan, merefleksikan kembali hidup kita. Ambillah langkah-langkah kecil tapi konsisten gitu untuk bertumbuh. Jangan hanya datang untuk menerima di dalam satu komunitas, tapi mulailah ambil peranan aktif gitu. Berhenti mencari alasan dan mulai mencari cara untuk bagaimana saya bisa setia di dalam proses pembentukan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Teman-teman, pertumbuhan itu disengaja. Sekali lagi, pertumbuhan itu disengaja. Kalau kamu nggak pernah mau mengambil tanggung jawab untuk itu, pertumbuhan itu nggak akan terjadi. Paulus ingin kita sadar bahwa di hadapan Tuhan, kita berdiri sendiri membawa hasil dari lintasan kehidupan kita. Dan hanya mereka yang mau memikul tanggung jawab itu yang akan sampai di garis akhir dengan kemenangan. Teman-teman, dari Galatia pasal 6 ini, kita sudah belajar 3 kebenaran penting yang bisa mengubah bagaimana kita bisa melihat kehidupan. Yang pertama tadi, lintasan setiap kita ini unik. Race kita ini unik. Jangan menoleh, jangan membandingkan dengan lintasan orang lain. Tuhan menaruh setiap kita di jalur yang berbeda. Dengan jarak, tanjakan, tikungan, semua punya porsinya masing-masing. Fokus sama jalur yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, bukan jalurnya orang lain. Yang kedua, fokus pada tujuan, bukan pada posisi kita saat ini. Posisi kita dibandingkan orang lain tidak akan menentukan nilai daripada kehidupan kita. Yang Tuhan lihat adalah apakah kita bergerak maju menuju tujuan yang Dia tetapkan bagi kehidupan kita, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan namanya. Dan yang ketiga, bertanggung jawab atas pertumbuhan pribadi kita. Tidak ada yang bisa menggantikan kita untuk menumbuhkan rohani kehidupan kita selain kita sendiri. Kita sendiri yang harus memikul tanggung jawab itu. Setiap hari dengan langkah yang konsisten harus dilakukan oleh kita sendiri. Dunia ini akan terus menekan kita untuk membandingkan media sosial, handphone, Instagram, TikTok, YouTube, apapun semua sosial media yang kita lihat akan terus memberikan highlight kehidupan orang lain. Highlight terbaik yang sudah dipilih, yang sudah diedit, yang sudah dikasih filter dari kehidupan orang lain. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan kehilangan damai dan fokus dari kehidupan kita. Disconnected dari damai dan fokus kehidupan kita. Tapi Tuhan panggil kita untuk berhenti menoleh ke kanan dan ke kiri. Tetapi mulai menatap ke depan, ke lintasan yang Tuhan siapkan. Berlari dengan kecepatan kita, berlari di dalam lintasan kita, berlari di dalam lintasan yang spesifik Tuhan berikan untuk setiap kita. Hari ini, saya mau tantang kamu untuk membuat keputusan ini. Yang pertama, berhentilah membandingkan. Mulai bersyukur di dalam kehidupanmu. Yang kedua, berhenti mengukur kehidupanmu dengan standar orang lain. Tapi mulailah ukur dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang penting teman-teman. Berhenti menunggu perubahan terjadi, tetapi mulailah melangkah. Mulai hari ini, setiap kali kamu tergoda membandingkan hidupmu dengan orang lain, dengan temanmu, dengan sahabatmu, dengan kakak adikmu, kamu berhenti sejenak, berdoa, dan bilang, Tuhan, aku mau setia di dalam race yang Tuhan kasih. Mau setia di dalam lintasan yang Tuhan kasih. Bukan di dalam lintasan orang lain. Aku gak mau membandingkan diriku dengan orang lain, Tuhan. Saya percaya, kalau kamu melakukan itu, damai itu akan kembali, teman-teman. Fokus kamu nih akan dipulihkan. Dan kemudian, in the end, pertumbuhan kehidupanmu akan terjadi. Dalam sebuah lomba maraton, ribuan orang biasanya ikut berlari. Ada yang finishnya masih, kepala depannya masih 2 jam sekian, hampir 3 jam. Ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada juga yang 6 jam. Waktu saya mencari, katanya rata-rata itu 4 jam sekian. Gitu. Kecuali yang profesional dan well-trained, mereka bisa di bawah 3 jam. Gitu. Ada yang lari cepat, ada yang jalan, ada yang sampai dengan ngap, ada yang sampai udah
nggak bisa diajak ngomong gitu. Bahkan ada yang finish sambil nangis gitu karena akhirnya selesai. Tapi teman-teman, saat mereka semua melewati garis finish, semua peserta yang menyelesaikan lomba mendapatkan medali yang sama. Kenapa? Karena yang dihargai bukan siapa yang tercepat gitu, tetapi siapa yang setia menyelesaikan lomba gitu. Kalau mereka yang tidak menyelesaikan tentu tidak akan dapat medali finisher gitu. Tapi mereka yang finish, selesai, mereka akan dapatkan satu medali yang sama. Teman-teman, hidup kita itu seperti maraton gitu. Ada yang finishnya lebih cepat dalam pencapaian dunia. Ada yang lebih cepat dalam dapat kerja tadi, ada yang lebih cepat lulus kuliah, ada yang lebih cepat mendapatkan uang dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang lebih lambat. Ada yang jalannya mulus, ada yang jalannya penuh dengan rintangan gitu. Tapi Tuhan gak akan menilai siapa yang lebih cepat. Tuhan akan melihat siapa yang setia di jalur yang Dia tetapkan sampai pada akhirnya. Jadi jangan buang waktumu untuk menoleh ke lintasan orang lain. Jangan buang waktumu untuk lihat pace orang lain ini berapa ya. Kalau teman-teman senang lari, kamu pace berapa? Kamu pace berapa? Nggak perlu kita membandingkan kayak, dia pace-nya segini. Kalau saya segini jelek banget. Teman-teman, jangan noleh ke orang lain gitu. Fokuslah ke garis finish yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Dan berlarilah sampai akhir kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mohon ampun apabila kami masih sering membandingkan kehidupan kami dengan kondisi orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan, hari ini tolong kami untuk kami dapat berhenti membandingkan diri kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami memiliki hati yang fokus kepada tujuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami pun memiliki tanggung jawab atas pertumbuhan pribadi setiap kami. Kami nggak mau lepas tangan Tuhan. Kami nggak mau diwakilkan orang lain. Kami nggak mau cari-cari alasan. Tapi kami mau belajar untuk bertanggung jawab untuk pertumbuhan pribadi setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kami bisa sampai di garis akhir nanti. Kami tetap setia di jalur yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati finansialmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau perlukan. Tuhan juga yang memberkati perkuliahanmu. Nilai-nilai yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah keluargamu. Pemulihan dinyatakan di tengah-tengah keluargamu. Dan terimalah berkat, sukacita, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada bagi setiap kita sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.